Fei Fei, tolong ampuni aku. Roh iblis. Apakah dia yang mendukungku? Tolong ampuni aku. Terima kasih, Suang. Dia bilang Paman Ding membuangmu ke luar negeri, tapi kamu tidak mati. Kamu memang beruntung. Tapi kamu seharusnya tidak membalas 100 kali. Kenapa semua yang kukatakan itu kamu? Tidak bisa menahannya lagi. Asisten, cepat, jangan. Aku mau minum. Aku mau. Ini adalah kesalahan bawahanku karena tidak melindungimu dengan baik. Tolong hukum aku. Rencana yang begitu sempurna. Dengan otaknya, dia tidak akan bisa memikirkannya. Jika kamu benar-benar ingin menderita, maka orang di balik ini harus kamu seret keluar satu persatu. Ibu, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Dia lagi, orang yang selalu muncul dalam mimpiku selama 3 tahun ini. Terluka tapi tidak akan mati. Kau mengkhawatirkanku. Kau terlalu banyak berpikir. Aku akan online sebentar. Ini hanya mimpi. Kita bersenang-senang dalam mimpi. Bukankah itu bagus? Kau mengingatkanku. Aku ingin kau jadi milikku. Bukan hanya sengaja. Meja. Dan pergi. Siapa dia sebenarnya? Mengapa aku selalu melihatnya dalam mimpiku? Dan perangkat keras dalam mimpi. Mengapa hal itu muncul dalam kenyataan? Dan mengapa aku dalam mimpi begitu asing? Mengapa kau menatapku seperti itu? Tentu saja karena kau cantik. Nona muda mana yang bersama tuan muda kedua? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kau terlalu menghargainya. Dia itu hanyalah parasit yang dibesarkan dari keluarga kaya. Lihatlah penampilannya yang genit itu. Mungkin dia ingin merayu tuan muda kedua agar bisa menjadi kaya raya. Setelah malam ini, aku akan secara resmi memperkenalkan hubungan kita kepada keluargaku. Aku sungguh menyesal, kau begitu baik padaku. Sedangkan aku malah menipumu, memanfaatkumu.
Siapa wanita di samping adik kedua? Sepertinya gadis yang didanai oleh keluarga kaya itu. Dengar-dengar hubungannya dengan tuan muda kedua tidak biasa. Namun karena masalah latar belakang, nyonya itu tidak begitu menyukainya. Sosok itu. Masih tidur, kakek memanggilmu untuk turun. Paman mencariku. Ada apa? Mana ku tahu. Paman, aku datang. Ada apa besok? Berlutut. Berlutut. Kau benar-benar menganggap dirimu seorang putri. Tidur sampai jam segini dan tidak bangun. Kau hanyalah bidak catur yang dipelihara oleh keluarga Weiku. Sejak ayahmu meninggal dan kau masuk ke rumahku. Kau makan dan memakai barang-barangku. Untuk apa semua ini? Suatu hari nanti kau bisa masuk ke keluarga kaya. Ini salahku, maafkan aku. Terjebak. Paman, dagingmu membuatku tidak bisa ikut makan malam. Aduh, kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo, ayo, cepat bangun, cepat bangun. Aduh, aduh, Jika ini rusak, bagaimana aku bisa memakai baju cantik? jangan membenci paman. Biaya pengobatan ibumu. Itu sangat besar. Jika kamu bisa lebih berprestasi, paman juga akan lebih tenang. Aku mengerti, Paman. Tunggu sebentar. Ganti bajumu dengan yang bisa menutupi lukamu. Malam ini aku tidak akan membiarkan ibuku membukakan pintu untukmu. Kudengar tuan muda yang kembali dari luar negeri ini adalah putra tunggal Tuan Fu dan mantan istrinya. Dia dibuang ke luar negeri untuk bertahan hidup sendiri pada usia 10 tahun. Tapi dia berhasil membuat jalannya sendiri di Wall Street. Grup Fuji ini awalnya adalah milik keluarga mantan istrinya. Dia sudah kembali sekarang. Saya rasa beberapa orang tidak bisa tidur. Bibi. Bibi, bibiku. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu kembali. Ayah. Lama tidak bertemu. Jing, selamat datang di rumah. Aku khawatir beberapa orang. Tidak heran Bibi tidak pernah kembali. Itu lebih baik. Oh, Ibu, kita semua adalah keluarga. Bagaimana bisa begitu? Baik. Aku bukan monyet peliharaanmu. Sudah, tas yang kau suka itu. Aku akan meminta sekretaris untuk memesankannya untukmu. Sungguh. Pergi. Lagu Moonlight ini untuk kakakku. Selamat datang kembali, kakak. Dan juga, mari kita sambut rekanku. Nona Hui Keke. Dia.
Kenapa dia begitu ingin memimpikannya wanita itu? Tidak mungkin, bagaimana bisa ada orang yang wajahnya persis sama dengan orang di mimpiku? Tapi, Tata, tapi kamu kenapa? Ah, aku belum mengujinya. Bisa dimulai. Periksa dia. Wei Keke, itu hanya mimpi. Yang harus kamu lakukan hari ini adalah melepas penutup mata itu. Wajahnya persis sama. Gerakan tariannya persis sama. Tapi perasaannya benar-benar berbeda. Lengan panjang, luka dalam mimpiku akan muncul di dunia nyata. Dia juga akan melambat. Yanzu, kamu mau membawaku kemana? Aku akan membawamu menemui kakakku. Dia adalah kakak dari Yanzu. Kenapa kamu begitu ceroboh? Maaf, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana? Tidak apa-apa, aku sendiri yang ceroboh. Aku akan mengganti rokku. Kakak. Kakak yang kau lihat tidak mungkin orang dalam mimpimu. Wei Keke, tenanglah. Mimpi tidak akan muncul di dunia nyata. Tapi luka ini apa? Bagaimana kau masuk? Benar kan? Apakah kau salah orang? Aku tahu itu. Paksa dirimu untuk melepasnya. Kau gila. Kaulah yang. Kau marah. Ternyata yang disebut asal-asalan itu adalah aku, orang gila yang hanya bisa menindas wanita dengan statusnya. Lukamu. Siapa yang memukulmu? Sudah cukup minumnya. Sudah. Kalau begitu, silakan keluar. Tuan Muda Fu. Nona Hongwei dan Tuan Muda Fu sangat serasi. Benar. Mereka berdua saling menggoda di panggung tadi. Yang gemuk itu akan segera minum teh menantu perempuannya. Ayo, minum. Ibu, aku juga akan menghabiskan uang. Apa yang ingin kau katakan padaku? Apakah kau akan mengumumkan hubunganmu dengan gadis dari keluarga Wei itu, ibu? Kau tahu aku menyukainya. Suka. Ye Zhou, kita adalah keluarga kaya. Pernikahan adalah alat tawar-menawar, bukan mainan. Tapi aku tidak ingin menggunakan pernikahanku sebagai alat tawar-menawar. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Mengandalkan dirimu sendiri. Lihatlah dirimu. Sekarang kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seujung jari ayahmu. Dia baru kembali hari ini. Dia sudah mengendalikan segalanya. Lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak tahu di mana ruang rapat dewan sekarang. Ah, jangan katakan itu. Seumur hidup ini,
Halo, Bibi Lin. Yanzu. Ini pertama kalinya kamu menghadiri acara keuangan. Gaunmu ini agak berlebihan. Maaf, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Yanzu, besok sepertinya kamu ada janji. Makan malam dengan putri keluarga He, kan? Gerakan tangan yang saya minta orang lain siapkan itu. Juga sekadar hadiah perkenalan. Putri keluarga He, ya. Keluarga He dan keluarga Fu kami bisa dibilang jodoh yang serasi. Jika berhasil, bisnis di Yanzu ini akan semakin maju. Garam Yanzu. Apa yang harus kulakukan? Tuan muda, informasi wanita itu sudah ditemukan. Dia bernama Wei Gege. Sejak usia sekitar 10 tahun, dia disponsori oleh keluarga kaya. Tuan muda kedua sepertinya sangat peduli. Paman dari pihak ibunya, Dr. Dong dari Hui Feng Shou. Ada lagi. Wei Keke lulus dari akademi tari ternama. Awalnya ada kesempatan untuk belajar di luar negeri. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja ia menyerah. Lalu, dia sering pergi ke sebuah panti asuhan di selatan kota, mengajar anak-anak menari. Menarik juga. Turun. Berapa harga kesucianmu? Apa kau masih ingin bertemu ibumu? Setelah ini semua terjadi, apa kau takut dia tidak akan menikahimu? Jangan lupa ibumu masih terbaring di rumah sakit. Sebaiknya jangan mengecewakanku. Maafkan aku, Kak, waktu yang tidak tepat untuk pergi. Tidak apa-apa. Kamu benar-benar tidak marah lagi. Aku tahu. Aku pasti punya impianmu. Maaf, aku bisa menunggu. Ibumu menunggu. Tuhan tidak adil, silakan duduk. Kau datang tepat waktu. Ini Koko. Dia. Ini kakak sulung. Baru saja lewat. Gudangmu ini. Kelihatannya tidak sederhana. Yanzuo. Tuan muda Luo, apakah dia menyukaiku? Apakah ada kesalahpahaman, Nona Wei? Tolong, apakah kalian sudah saling kenal? Belum. Karena Tuan muda Fu ingin saya. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Keke, bukan seperti yang kamu pikirkan, Keke. Obatnya mulai bereaksi. Aku harus segera pergi dari sini. Cantik. Sendirian saja. Mau ditemani oleh kami, hahaha. Hei. Xiao Mei, kamu, berpura-pura apa? Berpakaian seperti ini, bukankah itu hanya beberapa blok jauhnya, hahaha. Wajah tanpa riasan, 3 detik langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha. Ada apa denganmu? Gurumu.
Acuh tak acuh, dokter sudah menyuntik Nona Wei dengan obat penenang. Seharusnya tidak ada masalah besar. Anda bisa tenang. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Fu ingin Tuan Muda kedua menjemput Nona Wei. Saya mengerti. Untuk mendapatkan keuntungan, dia bahkan berani menggunakan afrodisiak. Di saat krisis, dia mengasihani dirinya sendiri. Kau tidak seperti yang kau tunjukkan. Siapa kau sebenarnya? Jangan lihat wajahku. Aku mencoba menyalakannya. Menggodaku seperti ini. Siapa kau sebenarnya? Aku milikmu. Tapi kemudian aku akan menyembunyikan diriku dari siaran juga. Aku berharap aku bisa peduli. Nona Wei. Nona Wei sudah pergi pagi-pagi sekali. Sungguh. Dia kembali. Tidak pulang semalaman. Dia masih menjadi paman. Aku sedikit lelah. Aku ingin kembali ke kamar untuk istirahat. Berpura-pura apa? Jangan lupa kenapa kau pergi. Pria itu benar-benar dia. Fu Yanzu. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Aduh, tidak bisa. Jika kau terlalu memaksanya, dia pasti akan memberontak. Ibu. Percayalah padaku. Aku pasti akan segera menyelamatkanmu. Bagaimana cara membuat paman percaya bahwa aku sudah mendapatkan poros mata cadangan? Dan bahkan ayah pun tidak akan merusak rencanaku. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa menghindarinya. Aku harus menjauhi Fu Yanzu. Bagaimana pekerjaanmu di FUS? Aku baik-baik saja. Aku hanya magang di Fu Yanzu. Apa bagusnya Fu Yanzu? Dia selalu ditekan oleh ayahnya. Dengar ya. Kau memarahiku, tapi aku bisa membantumu hidup enak. Aku tidak butuh. Berpura-pura tulus. Aku beritahu ya. Aku menyukaimu, itu keberuntunganmu. Pernah juga. Benarkah? Kapan kau yang memutuskan? Nyonya, Anda salah paham. Pelacur bau ini terus menggodaku. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kami semua melihatnya. Jika Anda berani memberitahu saya di depan pelayan,
Saya tidak butuh pengawasan saya. Tuan Hu, saya salah. Aku seharusnya tidak menghitungnya. Lihat, kita adalah keluarga. Bagaimanapun, dia adalah orang kaya. Seharusnya tidak membantuku. Baiklah. Bagaimana? Menjadi pacar atau istri wakil dekan? Tidak perlu hubungan suami istri. Berbaliklah. Apa kau menemukan sesuatu lagi? Apa yang kau takutkan? Aku tidak takut. Kemarin, ada lebih banyak planet yang asal-asalan. Tapi hal-hal yang terjadi sebelumnya. Asal-asalan. Apa kau ingin itu terjadi lagi di sini? Hari ini Sing Sing menyelamatkanku lagi. Aku punya semak-semak. Apa ini? Ah, bagaimana kau tahu dia selalu mencuri apa? Kita, toko-toko drama di luar negeri telah sedikit demi sedikit dikosongkan oleh mereka. Sekarang, begitu aku kembali, aku akan menggunakanmu untuk memulai. Dia sama sekali tidak menghormati kita. Benar, kakak, dia baru saja kembali ke negara ini dan masih beradaptasi. Kita, saudara-saudara lama ini, tidak akan membiarkan dia menginjak-injak kita. Bukan begitu selama beberapa tahun ini. Karena dia berani bermain. Jangan salahkan aku jika aku marah dan tidak mengenalnya lagi. Hei, ada pekerjaan yang tidak bisa dia tangani. Ayo. Ngomong-ngomong, Tidak apa-apa, ibuku menyuruhku bertemu dengan Putri Haka. Itu semua keputusannya sendiri. Kamu masih muda. kapan? Aku percaya padamu. Wakil manajer Xiao sangat romantis. Andai saja aku punya pacar seperti itu, tampan, kaya, dan perhatian. Aku dan dia belum. Kau benar-benar tidak sabar, ingin mendekati ayah kami. Aku tidak. Apakah kau punya kepercayaan diri? Tuan Fu menindasku seperti ini. Apa bedanya dengan bajingan Fu Zeng itu? Kau ingin mati. Kau memarahiku, kenapa kau menangis? Aku hanya ingin melihatnya, kan? Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Cukup. Bukankah kau menginginkan bunga? Aku akan menggantinya untukmu. Belikan seikat mawar, dengan Afrika sama saja, ya. Tunggu. Aku mau. Bunga tulip. ambilkan dari kantor. Baik. Anjing ini biasanya tidak tertarik pada wanita. Bagaimana bisa dia luluh hanya karena tangisan wanita? Aneh sekali.
Ternyata dia takut padamu. Seseorang sangat pandai merayu pria di mana-mana. Itu juga kemampuanku. Kau tak tahu malu. Nona, seluncuranmu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sialan, kenapa aku merasa dia? Kotak tulip Anda sudah dikirim ke kantor properti. Mengapa Anda begitu marah hari ini karena seikat bunga dari tuan muda kedua? Sangat marah. Saya melihat banyak luka di tubuhnya. Nona muda ini sangat menyedihkan. Ibunya adalah putri angkat keluarga Wei. Satu meninggal dan satu hidup dalam kecelakaan mobil. Ayahnya meninggal. Ibunya terluka. Dia mengingat orang-orang sejak kecil. Pamannya terus melecehkannya. Yu Qingxiang. Jelas-jelas dia menyukai Yu Qingxiang, tapi dia memaksakan diri untuk menyukai Mawar. Kakak Wei, aktingmu bagus sekali. Siapa yang takut padamu? Aku akan mengingat kalian, istriku. Hei, jangan banyak bicara. Keke, aku sudah memesan restoran. Kapan kamu sampai di Yanzhou? Aku masih belum bisa mendapatkan taksi. Kalau begitu, aku akan menyuruh seseorang menjemputmu. Tidak perlu, Yanzhou. Aku sudah dapat tumpangan dari Wang Wei. Aku menunggumu. Pelayan. Ada apa denganmu? Kenapa kamu jadi kurus begini? Dada. Hah, Keke, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. ini kesempatan bagus untukmu. Jika kau melewatkannya, entah berapa lama lagi kau harus menunggu. Dan Jin Lian terus-menerus mengganggumu. Itu bahaya terbesarku. Maaf. Ayah, jangan pergi, Ibu. Kau punya uang. Ayo pergi. Dia cuma mau uang. Tahan ya, aku antar kamu ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Dia terluka parah. Ada banyak luka lama juga. Jangan melakukan aktivitas berat dalam waktu dekat.
Tidak boleh minum alkohol atau makan makanan pedas. Aku ingat. Aku tidak menyangka orang sepertimu juga memiliki sisi yang begitu rapuh dan menyedihkan. Apa yang telah kau alami sampai harus meminta maaf? Ibu, jangan pergi. Jangan pergi. Cukup. Apalagi yang kau lakukan? Kau ingin semua orang menertawakan keluarga Fu. Apa? Kau takut ditertawakan? Jangan selingkuh. 13 tahun dan ini, tempat lain. Jika kau tidak puas, salahkan aku. Kenapa kau memarahi kami? Selingkuh adalah kesalahanku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kalian tinggal di dekat sini. Aku juga tidak akan menceraikanmu. Tidak, diam. Aku ingin menceraikanmu, Bu. Jangan pergi, Bu. Bu. Ada apa, Bu? Jangan tinggalkan aku. Kalau begitu, pergilah. Cepat bangun, Bu. Bu, pergi. Jangan menangis lagi. Tidak. Aku. Kau sudah bangun. Kau yang menyelamatkanku. Bagaimana kamu bisa terluka parah? Aku terlalu banyak bicara. Aku tidak akan bertanya apa yang tidak seharusnya kutanyakan. Istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Ayo. Aku punya ibu. Berbaliklah. Terima kasih. Saya tidak menyangka orang seperti Tuan Fu akan mengucapkan terima kasih. Apa yang saya katakan, jangan bilang ke orang lain. Di dunia nyata, apakah dia benar-benar akan memihakku? Apa maksudmu? Masa Tuan Fu mau membunuhku untuk membungkamku? Bukan itu maksudku. Di meja sana ada jalur urusan kartu hitam. Ayo. Jadi, menurutmu aku melakukan ini demi uang? Apa yang kau pikirkan? Tuan Hu, kenapa Anda tidak menjelaskan kepada kakak saya? Anda hanya tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Kau terlalu banyak bicara. Tuan muda, saya sudah menyelidiki. Fu Zhen, pada hari Anda kembali, bertemu dengan ayah Anda. Ingin memohon padanya. Belajar untuk menggunakan kekuatan orang lain. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Berita tentang cedera saya disembunyikan. Tidak ada yang tahu, ya. Hewan ini benar-benar memiliki nyawa yang besar. Dia berhasil melarikan diri. Benar-benar tidak berguna. Tapi Wakil Direktur Fu sekarang terluka parah.
Mungkin dia tidak punya energi lagi untuk mengurus perusahaan. Kalau begitu, ini adalah waktu yang tepat untuk menggulingkan wakil direktur Fu. Dengar, aku akan memberitahumu. Halo, Direktur. Maaf, saya ada sedikit masalah di jalan. Aku akan pulang ganti baju, lalu menemuimu. Tidak perlu, pestanya sudah selesai. Maafkan aku, Wei Keke. Aku tanya padamu, apalagi yang lebih membosankan dari status ibuku? Wei He, apakah kau benar-benar memiliki aku di hatimu? Tentu saja ada. Dari umur 13 tahun sampai sekarang, kau orang terbaik di dunia bagiku. Jadi kau menyukaiku dan percaya padaku, kan? Tidak, Yanzu, biarkan aku mencarimu, oke? Aku akan berada di kota Gang. Suasana hatinya buruk. Kenapa dia tidak tahu? Bagaimana cara menyenangkan saya seperti Anda? Bagaimana Anda tahu apa yang saya inginkan? Kalau begitu, Anda tidak ingin memastikan apakah dia benar-benar peduli padamu. Bagaimana cara memastikannya? Saya tidak keberatan menjadi pacar Anda. Jika dia benar-benar peduli padamu, melihat kita muncul bersama, aku tak percaya aku bisa menahannya. Kau pergi duluan. Tiba-tiba tadi malam aku melewatkan dunia yang indah. Yanzu, maafkan aku. Aku tidak melakukannya dengan baik. Maukah kau memaafkanku? Aku tidak mengirim orang untuk menjemputmu. Aku tidak memikirkanmu. Hei, Yanzhou. Bukankah kau bilang kau menyiapkan kejutan untukku? Apa itu? Keke. Hari ini tidak cocok. Lain kali saja. Pergilah. Jadi dia tidak mau mengakuiku. Aku tetap akan mencintainya. Luka Anda sangat parah. Mengapa Anda harus mengawasi rumah saya sendiri? Apakah Anda takut dia akan bicara sembarangan? Zhou Nei, apakah Anda keberatan jika saya ikut? Tentu saja tidak. Minggu lalu kita masih makan malam. Apakah yang di tanganmu itu yang membuatku harus keluar? Kakak. Sayang. Wajahmu terlihat sangat buruk. Oh. Perusahaan akhir-akhir ini agak beracun. Istirahatlah. Kakak, jaga kesehatanmu. Jika perusahaan sangat sibuk, lebih baik serahkan bisnisnya padaku. Aku akan mengurusnya untukmu. Ah, ini semua salah ayah. Hanya sedikit lagi aku bisa menyelamatkannya. Dia masih tidak punya hati dan menganggapku masalah. Aku benci menghabiskan semua uangmu. Aku lihat bagaimana dia menghujaniku dengan uang. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Bukan, kamu takut lagi sulit untuk menandatanganinya. Jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun. Para nona, kenapa tidak bicara? Nona, kopi espresso ganda Anda dengan lemon.
Espresso ganda dengan lemon. Tidak pahit. Setelah hasil, akan ada manisnya. Saat manis, sedikit penderitaan tidak berarti apa-apa. Sangat pahit, setiap hal kecil tidak diminum. Membuatku. Bukankah kau bilang jus lemon sepahit ini, bahkan anjing pun tidak akan meminumnya? Dia tidak mungkin datang untuk membongkarku, kan? Maafkan aku, Tuan. Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Aku akan mengganti spray. Reaksimu begitu besar. Kalian berdua tidak bisa dipisahkan sedetik pun. Tuan Fu sudah tahu sejak lama. Aku hanya wanita yang rela melakukan apa saja demi menikahi pria kaya. Kau tidak menyembunyikannya. Hei, kau tidak boleh minum. Kau peduli padaku. Tidak, hanya saja kita akan menjadi keluarga. Aku tidak ingin kau kenapa-kenapa. Mengingat kau telah menyelamatkanku. Aku tidak akan bergerak. Dan tidak membongkarnya. Tapi kau harus menjauhi penanggung jawab. Terakhir kali kartu hitam. Kali ini kartu apa lagi? Tuan Fu benar-benar kaya raya. Cintaku pada Yanzu tulus. Kakak, kau tidak perlu menghinaku dengan uang. Aku tidak akan pernah meninggalkan Yanzu. Aku tidak mungkin meninggalkan Yanzu. Kak, aku dan Keke saling mencintai. Mengapa kau melakukan ini? Jin Ze, lihatlah Yu ini baik-baik. Dia mengincar statusmu sebagai fusi. Tahan, kau percaya padaku. Aku benar-benar menyukaimu. Kita sudah berteman sejak kecil selama 13 tahun. Tentu saja aku percaya. Kakak, jika tidak ada hal lain, aku akan mengantar kakak pulang dulu. Acuh tak acuh, Nona Wei, apakah Anda akan memberitahu tuan muda kedua tentang cedera Anda? Tidak. Dalam hal ini, dia baru saja menipu tuan muda kedua, dan kau tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan menggodamu. Dia tahu bahwa jika aku memegang gitar, aku tidak akan bergerak. Lagi pula, hubunganku dengan adik keduaku ini belum begitu baik. Peduli apa aku dengan perasaannya? Dia ditipu oleh seorang gadis pintar. Sangat tidak menyenangkan. Apakah kita harus seperti sebelumnya? Bukan hanya anak kucing. Kuatkan dirimu. Hanya untuk membuktikan. Selama kamu mengelus bulunya, dia akan menjadi patuh. Ayo, pergi dan selidiki. Kenapa dia harus menikahi Fuyuan? Ya. Hei Fuyuan. Lihat lukamu ini, terbuka lagi. Aku takut kalau terus begini, kau takkan bisa menyembunyikannya lagi. Kembali. Ya. Hei Keke. Apa maksudmu? Sudah 2 hari, dia tidak membalas pesanku. Aku kesal padanya. Ketika dia kembali, aku akan memukulnya. Tuan Yan, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Hehe. Aku benar-benar minta maaf. Hari ini, apa yang bisa Xiu Mei berikan padamu untuk dimakan? Tidak apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai diet. Lagi pula, lihat otot-ototku yang bagus setelah latihan baru-baru ini. Boleh, Tuan Yan. Bagaimana kalau kau menemaniku duduk di sini sebentar? Baiklah, kebetulan kita sudah tidak melakukannya selama lebih dari 10 tahun.
Yan Zhao, apakah kamu ingat masa kecil kita? Saat itu kita selalu bersama seperti ini, melihat bintang dan bulan bersama. Ya. Tidak disangka, belasan tahun sudah berlalu dalam sekejap mata. Keke. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu berdiri dengan bangga di sisiku. Aku akan menunggumu. Seminggu, aku tidak bisa menunggu selama itu. Tenggelam di musim gugur. Kamar kepala adalah untuk Melibatkan. maaf. Kali ini, aku akan memanfaatkannya lagi. Presiden Yan. Bolehkah aku memelukmu? Apa yang kau katakan? Aku sangat senang. Sudah, Yanzu. Waktunya cermin ajaib. Aku harus kembali dulu. Cepat pulang. Foto Wakil Presiden Lin Yao. Hei, kakak. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Aku tidak percaya. Kau akan menyukai orang sepertinya. Tuan muda kedua mengantarmu pulang. Ya, Paman. Apakah tuan muda kedua mengatakan sesuatu? Kapan kalian akan mengumumkan hubungan kalian? Mungkin nanti. Aku sedikit lelah. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Jangan lupa ibumu masih di rumah sakit. Aku tahu. Kiu-kiu. Akhir-akhir ini, Fuji sedang menawar kotak material senilai 50 juta. Uang sebanyak ini bukan apa-apa bagi keluarga Fu. Tapi itu bisa menghancurkan sejarah kita. Anak merah. Menggantikan Jiuju. Tapi Yin Zong belum punya kemampuan untuk ikut campur dalam urusan keluarga Fu. Sekarang Fu Jinian adalah penembak nomor 1. Bagaimana denganmu, gadis kecil? Lu Jinian sekarang. Ying Wei Feng tidak punya siapa-siapa di belakangnya. Cepat atau lambat dia akan diusir. Sony, kita harus berdiri teguh di sisi Bu Er. Tapi Yan Zhou, itu tergantung pada kemampuanmu. Aku hanya butuh hasilnya. Aku tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku istirahat dulu. Mantra. Aku sudah lama tidak melihatmu di kantor. Sekarang setiap hari hanya saat pulang kerja, baru bisa bertemu denganmu. Kapan kamu kembali bekerja di Fusi? Setelah kakak tertua kembali, Fusi akan diambil alih olehnya. Aku belum bisa kembali untuk sementara waktu. Baiklah. Aku akan merindukanmu. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Sepertinya aku hanya bisa memulai dari Fu Jinian. Tidak peduli. Bicara lagi di kantor. Tidur.
Acuh tak acuh. Melakukan hal yang begitu berat. Apakah kita masih akan melakukannya? Tenang saja, luka kecil ini tidak akan memengaruhi pengalamanmu. Tapi itu hanya basa-basi. Aku ingin proposal proyek suku cadang senilai 50 juta itu. Boleh dilihat, tapi proyek itu bukan milikmu. Kamu milikku. Proposal proyek. Tapi Tuan Fu, saya ingin proposal proyek suku cadang senilai 50 juta itu. Boleh dilihat, tapi proyek itu bukan untukmu. Dia ingin menyerahkan proyek ini kepada keluarga He. Tidak bisa. Saya harus mendapatkan proyek ini. Saya akan segera membuat proposal proyek. Xiao Chen, tuan muda tertua langsung mengambil alih ujian kedua setelah kembali. Kami para direktur, belum sempat berbicara baik-baik dengannya. Biarkan kami masuk dan melihatnya. Maaf, Nyonya Yan, dia tidak punya waktu untuk menemui kalian semua. Bagaimana kalau lain kali saja? Tidak ada waktu, atau memang dia tidak datang? Kursi-kursi ini kosong. Mungkinkah wakil presiden sama sekali tidak menganggap kita, para direktur ini, penting? Tuan Wang, jangan salah paham. Jika Anda tidak ingin kami salah paham, suruh dia keluar. Menyembunyikan diri seperti ini. Murphy sama sekali tidak ada di perusahaan. Pimpinan baru ini baru menjabat tapi setiap hari tidak ada di kantor. Lebih baik saya sendiri yang di sini. Bagaimana kami para dewan bisa tenang? Menyerahkan perusahaan kepadanya, saya tidak yakin bisa berjalan lancar. Tuan, dia memang ada di kantor. Saya ingin lihat apa yang dia lakukan sampai harus bersembunyi. Masuklah. Tunggu. Aku bisa membuktikan dia ada di dalam. HMPH, kau ini siapa? Aku adalah sekretaris pribadi Tuan Fu. Ini adalah proposal proyek yang baru saja diberikan Tuan Fu kepadaku. Nona Li. Tuan Fu mengatakan untuk menyerahkan proyek ini kepada Nona Wei. Saya tahu proyek ini. Meskipun harganya tidak tinggi, ini adalah bagian terpenting dari seluruh rantai industri. Bagaimana mungkin diserahkan kepada Anda, posisi kecil? Kalian semua adalah pemegang saham utama Fuji. Jika tidak ada persetujuan dari Tuan Fu, saya pasti tidak akan berbicara sembarangan. Saya yakin Anda juga tahu temperamen Tuan Fu. Jika kalian berani menerobos masuk, Tuan Fu pasti akan sangat marah. Hei, ku dengar tuan muda tertua ada di Wall Street. Dia itu membuat orang gemetar ketakutan. Atau, datanglah menemuinya nanti. Cih. Kita masih bisa dipermainkan oleh gadis ingusan. Hari ini aku harus menemui orang-orang di sekitar sini. Memukul orang. Sepertinya Fu Zhenhai benar-benar melatih sekelompok sampah. Kau. Berani-beraninya kau memukulku. Aku ini seniormu. Memukulmu kenapa? Aku tidak punya orang sepertimu. Tangan siapa yang memberikannya padaku? Kurasa aku tidak akan mengambilnya. Pelayan, aku salah. Pelayan, aku salah. Pelayan. Ada ciuman. Dengarkan baik-baik, aku tahu kalian adalah bawahan Fu Zhenkai. Di sini, aku akan sendiri. Setidaknya hapus. Jika tidak ada, berarti tidak ada.
Aku harus mengganti ini. Hei, aku tidak perlu. Nona Wei Chen Neng. Kakekku bercanda. Proyek grup Wei Shi. Kerja bagus. Jadi, kau setuju? Aku tidak suka orang jahat membalas budi. Aku tidak punya. Proyek bisa diberikan kepada, tapi kau menyelamatkanku, dan hari ini kau membantuku menyembunyikan penyakitku. Lupakan saja. Baiklah. Aku sangat suka melihatmu menunjukkan semua tipu muslihatmu di hadapanku. Sangat menarik. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Maaf, apakah aku menyentuh lukamu? Tidak apa-apa. Kenapa kamu bekerja keras sekali? Dokter sudah bilang kamu harus istirahat. Apa kamu tidak peduli dengan nyawamu? Apa kamu tidak peduli dengan nyawamu? Tidak perlu kamu. Aku belum pernah melihatmu bermain-main. Istirahatlah. Dan bagaimana kamu akan mengobati luka di punggungmu? Di kolam itu. Dia tidak tahu batasan dalam bertindak. Saat itu, kau masih membantunya. Lepaskan bajumu. Patuhlah. Wanita itu seperti fisika. Ini pertama kalinya aku melihat tubuhnya sedekat ini dalam kenyataan. Tapi luka-luka ini sepertinya aku juga sudah melewati banyak kesulitan. Bukankah kamu juga? Wei Feng sudah cukup menyiksamu. Itu urusanku. Aku merasa hidupku di keluarga Wei cukup baik. Apa yang kamu lakukan? Kapan kamu akan bicara jujur? Aku sudah bicara jujur. Istriku, kau harus menghormati suamimu. Bukan hanya Fu Yanzu satu-satunya pilihan. Aku juga orang desa. Apa yang bisa ku berikan? Jauh lebih banyak daripada yang bisa dia berikan. Aku mencintai Fu Yanzu. Bagaimana mungkin kau mencintainya? Kau hanya memanfaatkannya. Aku harus pergi. Pelayan, jangan lupakan janjimu padaku. Mengapa kau lebih memilih memanfaatkannya daripada mempertimbangkanku? Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Istriku, kau harus menghormati Fu Qiang. Bukan hanya Zhou Wei satu-satunya pilihan. Aku juga orang kaya. Apa yang bisa ku berikan? Jauh lebih banyak dari yang bisa dia berikan. Dasar gadis ingusan. Fu Jinian sekarang sudah kuat, dan dia tidak punya dukungan. Cepat atau lambat dia akan ditendang keluar. Jadi, kita harus berdiri teguh di sisi Tuan Fu yang kedua. Sebenarnya, menjadi ayah belum tentu pilihan yang buruk. Paman seperti itu tidak punya pandangan jauh ke depan untuk melihat situasi. Jika bukan karena beberapa orang yang terlahir bodoh. Jika kalian semua sebenarnya menganggapnya setengah tidak tahu malu, kamu lihat ini. Tidak kusangka dia benar-benar orang yang punya hubungan gelap. Tidak terlihat sama sekali. Mungkin saja dia masuk ke perusahaan kita juga karena hubungan ranjang. Kalau kamu tidak ada kerjaan, pergilah ke rumah sakit. Baru kali ini aku melihat orang yang mulutnya bau.
Hari ini aku tidak akan mempermasalahkanmu. Aku. Kenapa aku harus memukulku? Apa yang kau lakukan? Bangun. Ma Keke, apa kau tidak berpura-pura menyedihkan, agar ada pria yang membantumu? Bermimpi, kurasa kaulah yang bermimpi. Tidak apa-apa. Memukul orang di depan umum. Kalian menganggap perawat itu apa? Semua orang melihatnya. Keke memukul dirinya sendiri. Jelas kau yang pertama kali memarahi Keke. Tuan keempat, kau pasti melihatnya. Keke memukul dirinya sendiri, kan? Tidak melihat. Bagaimana mungkin? Kalian adalah. Ada CCTV juga. CCTV pasti merekamnya. CCTV rusak. CCTV masih bagus tadi pagi, kan? CCTV rusak, mengerti. Kakak. Latihan ini terlalu mudah. Kamu harus menjelaskan ini pada kakakmu. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Jika dia tidak mengerti, suruh dia berkemas dan pergi. Apakah itu perlu? Proyek yang tertunda. Saya ingat proyek yang ditangani wakil direktur bernilai 2 juta. Pergi saja. Nyonya Yan, saya salah. Maafkan saya, ya. Kamu harus minta maaf padanya. Hei, 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 hei. Aku tahu aku salah. Maafkan aku, ya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak memaafkanmu. Orang sepertimu harus membayar mahal. Maaf, Direktur Chen. Aku juga ingin memaafkanmu. Kakak, kau harus mengaturnya dengan baik. Dia terlalu menindas. Keke pulang duluan. Wei Keke pergi setelah memanfaatkanmu. Kau benar-benar hebat. Bagaimana dengan penyelidikanmu tentang Wei Keke terakhir kali? Ditemukan bahwa Wei Keke karena Wei Feng. Jadi dia ingin menikah dengan ayah. Karena ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit. Wei Feng menggunakan ini sebagai undangan. Tidak disangka dia menggunakan trik dan tipuan. Semua itu demi ibunya. Lalu mengapa harus wakil pemilik? Karena Wei Feng adalah orang yang berada di pihak ayah Anda. Baiklah. Proyek suku cadang ini akan terus diberikan kepada Wei Zi. Harganya naik jadi 100 juta. Tergantung apakah Wei Feng bisa menerimanya. Ya. Tidak sakit. Ini semua salahku karena tidak bisa memberimu status yang layak. Makanya mereka berani menindasmu seperti ini. Yan Zhou. Aku tahu kamu sangat kesulitan. Aku tidak menyalahkanmu. Keke, besok aku akan membawamu pulang. Aku harus membuatnya menyetujui pernikahan kita. Yan Zhou. Jika kau tahu aku memanfaatkanku dan mendekatimu hanya karena statusmu sebagai keluarga Fu, apakah kau akan membenciku? Koko, tahukah kamu? Sejak pertama kali bertemu denganmu 13 tahun yang lalu, aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi jika adegan hari ini juga palsu. Makan, hanya tahu makan. Ayo, ikut aku belajar aturan rumah tambahan. Jangan pergi.
Aku akan membuatmu belajar kesukaan Tuan Muda Fu. Tidak belajar, malah diam-diam menari di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menari. Aku akan membiarkanmu menari. Aku akan membiarkanmu menari. Apakah kamu suka menari? Bangun dan terus menari. Jangan berhenti sampai aku bilang berhenti. Turun. Kamu sudah 10 tahun. Beberapa tahun lagi, tuan muda kaya itu akan bertunangan. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara. Keke. Asalkan kali ini kamu bisa bertahan lama, maka kamu akan menjadi tunangan keluarga Fu. Asalkan bisa berhubungan dengan keluarga Fu, maka hari-hari baik keluarga kita akan tiba. Jadi, kita harus bersabar. Paman, apa yang akan Paman lakukan? Orang-orang. Buang dia di depan pintu keluarga Su. Bawa dia masuk. Kau sudah bangun. Minumlah bubur ini. Namaku Fu Yanzong. Siapa namamu? Wei Keke. Ternyata dia adalah Fu Yanzong. Kakak bola mata. Dulu kalau bukan karena kamu. Aku mungkin sudah lama mengucapkan hal-hal bodoh. Kakak. Aku tidak akan pernah membiarkanmu dalam bahaya dicubit pipinya lagi. Kakak bola mata. Terima kasih. Bagiku, kamu adalah cermin terindah di dunia. Maafkan aku. Aku sudah berusaha keras sejak awal. Bahkan Bibi Bao itu memukuli kami semua yang berakal. Dia sama sekali tidak memberi muka. 13 tahun di luar negeri. Dia benar-benar punya kemampuan. Awalnya saya kira rumor tentang dia yang membersihkan Wall Street. Hanya gosip belaka. Sekarang sepertinya itu benar. Cabang-cabang saya di luar negeri, sebagian besar sudah tidak bisa dihubungi. Tidak disangka dia memotong semua jalan keluar kita. Sekarang kita di dunia ini, kita tidak punya siapa-siapa. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Kakek, bagaimana kalau kita meminta bantuan Bibi? Bagaimanapun juga, Yanzu adalah cucunya. Sekarang Fu Jinyan telah mengambil posisi Yanzu. Dia tidak mungkin hanya duduk diam. Dia pasti sedang memikirkan tulang-tulang tuaku ini. Tuan dan Nyonya, tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Bu. Bagaimanapun, Yanzhou selalu mengelola area Fushimi ini. Begitu Nian kembali, dia mengambil posisi Yanzhou. Ini tidak pantas, kan? Bu. Nian itu. Dia ditinggalkan di luar negeri sejak kecil. Dia pasti membenci kita. Jika kau memberikan Fuji ini padanya, itu agak tidak pantas, kan? Diam. Ya. Apa kau punya hak untuk bicara? Lin Fang juga nyonya yang tidak beruntung. Nyonya, bagaimana dia mendapatkan status nyonya ini? Apa aku perlu mengingatkanmu lagi? Putra dari wanita simpanan. Itu berarti anak haram. Tidak peduli seberapa baik dia tidak memiliki status yang sah.
Dia tidak pantas menjadi pewaris keluarga Fu kita. Selama aku masih hidup, Fu Yanzu tidak akan pernah menjadi pewaris keluarga Fu kita. Bu Yanzeng juga cucu ibu. Bagaimana ibu bisa begitu? Yan juga anak ibu. Jelas aku dan Furen adalah cucu ibu. Aku sudah bersamamu selama 13 tahun, tapi aku masih kalah darinya. Ibu. Ibu. Nenek, kalian sedang membicarakan apa? Pewaris apa? Yan Chang sudah kembali. Ibu, tolong siapkan makanan untuknya. Ayo makan. Ibu. Kamu pasti sudah mendengar dengan jelas perkataan nenek, kan? Dia memang pilih kasih pada Fu Jinyan itu. Nak, kita tidak bisa hanya duduk diam. Jika terus begini, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bu, apa yang ibu ingin aku lakukan? He Qingyu adalah pilihan yang bagus. Dulu di pesta ulang tahunku, kalian berdua terlihat akrab. Tapi ibu tahu aku suka Wei Keke. Apakah Wei Keke itu bisa membantumu mendapatkan Fuji? Kamu itu orang rendahan, bisa menjalin hubungan dengannya saja sudah keberuntungan besar. Kamu masih ingin menikahinya. Ma, ibu tahu aku menyukainya. Aku benar-benar ingin menikahinya. Kamu menyukainya. Apa dia juga menyukaimu? Apa aku tidak tahu tentang paman kecil di keluarga mereka? Kau menikah dengannya, lalu kau akan melihat seluruh keluarga Fu jatuh ke tangan Gu Jinlian. Apa kau tidak ingin memastikan, apakah dia benar-benar peduli padamu? Bagaimana caranya? Aku tidak keberatan menjadi pacarmu. Jika dia benar-benar peduli padamu, melihat kita bersama, aku tidak percaya dia bisa menahannya. Pikirkan baik-baik. Hei, akhirnya kau kembali. Kali ini, Fuji benar-benar memberikan proyeknya kepada keluarga Wei kita, dan harganya naik 100 juta. Paman, dengan skala pabrik kami tidak bisa memproduksi suku cadang sebanyak itu. Bagaimana jika nanti kita tidak bisa menyelesaikannya? Bagaimana dengan setengah sisanya? Aduh, kamu akan segera menjadi bagian dari keluarga Fu. Apakah keluarga Fu akan menyakiti kerabatnya? Oh, benar, kakak. Apakah Zhou Yan mengatakan kapan kalian akan mengumumkan hubungan kalian? Dia bilang besok dia akan membawaku ke rumah keluarga Fu untuk membicarakan pernikahan kami dengan orang tuanya. Bagus, bagus, bagus. Akhirnya, keluarga Wei akan bangkit. Kamu pasti bisa melakukannya, nak. Tapi aku punya firasat buruk. Oh, kamu ini hanya terlalu banyak berpikir. Paman, aku sudah menyelesaikan apa yang kau minta. Bisakah kau membiarkanku bertemu ibuku? Kau belum menikah dengan keluarga orang tuamu. Paman, kau tidak boleh menarik kembali janjimu. Kau harus memberiku sedikit imbalan, agar aku bisa bekerja lebih baik untukmu. Kau bilang kau kaya. Aku akan mengantarmu. Pergilah, temui ibumu.
Ibu. Aku ingin menjadi orang kaya. Kau harus menjaga keluarga dengan baik. Ibu. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Tolong aku, oke? Apa yang akan kamu lakukan? Aku khawatir kamu akan melupakan asal-usulmu setelah lama bersama Fu Yanzu. Jadi aku berani mengingatkanmu. Zhou Jie, jangan berkelahi lagi. Kakakmu, kamu tidak bisa lagi berbuat curang. Kakak. Dia hanyalah putri angkat keluarga Wei. Kau akan jadi seperti ayahmu, yang mengincar harta keluarga Wei. Aku memukulinya itu masih ringan. Kau harus ingat. Kau adalah anggota keluarga Wei, jangan sebut ibumu. Jika besok tidak berhasil, kau akan menunggu untuk mengubur ibumu. Ibu, aku tidak bisa melindungimu. Kenapa kita sudah menuruti semua keinginannya? Tapi dia masih menyiksa kita seperti ini. Aku tidak bisa lagi mengandalkannya. Bu, tunggu aku sebentar lagi. Pasti. Kau keluar jam 9 malam ini. Siapa yang bersamamu? Apa yang terjadi? Masih terlalu ringan. Aku akan menyerahkan pisau itu ke tanganmu sendiri, agar kau sendiri yang membunuh ayahmu. Bagaimana keadaannya? Hanya luka karena kelelahan. Hanya saja pukulannya agak terlalu keras. Agar tidak melukai vitalitasnya, dia harus istirahat dan memulihkan diri. Baguslah. Dia masih kecil, tapi sangat lucu. Aku tidak tahu sudah berapa kali hal seperti ini terjadi padaku. Jangan takut, aku di sini. Bukan kebetulan. Tulis saja. Kemana? Pulanglah, pulang. Terus saja cintai cambuk yang belum menikah itu. Atau besok kamu mau audisi lagi untuk melanjutkan akting. Aku tidak. Di depan Fuyan, kamu terlihat menyedihkan. Di depanku, kamu meneteskan air mata. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Jika kamu bertanya padaku, sejak umur 10 tahun, dia tidak pernah membiarkanku pergi. Lalu, bagaimana denganmu? Jika aku tidak berakting, bagaimana aku bisa hidup? Jika aku tidak berpura-pura, bagaimana ibuku bisa mati? Kamu tidak mengerti,
Kamu bukan aku. Kamu sama sekali tidak tahu. Aku juga begitu. Ketika aku remaja, aku dibuang ke luar negeri. Tidak ada yang peduli aku mati atau hidup. Aku akan membelinya sendiri. Kau, meskipun dibuang ke luar negeri, kau tetaplah paman yang kaya raya. Apakah kau akan kelaparan sepertiku? Apakah kau akan menjadi gelandangan sepertiku? Penderitaanmu hanyalah demi ambisimu sendiri, menurutmu. Tapi aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin ibuku hidup. Apa masalahnya? Jangan sentuh aku. Ibuku. Kau pikir kau mengenalku? Jangan ikut campur. Bagiku, kau hanyalah orang gila yang hanya bisa menyuapku dengan uang. Gila? Kau bilang aku gila? Kau demi menghormati ayahmu. Kau menggunakan dendam orang tuamu. Kau menyuruh anjingmu menggigitku. Setiap hari kau memberiku makan seperti kelinci putih. Nona Singh, lihatlah aku. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Kau hanya berpikir aku tidak sebaik itu. Tidak, ini bagus. Aku tidak mengerti apa yang ingin kau katakan. Dengarkan aku. Lihat. Kau akan merayakan siapa aku. Aku akan selalu memikirkanmu. Apakah itu tidak cukup? Dasar kau gadis sialan, kemana saja kau? Jangan lupa ibumu masih bersamaku. Jika hari ini gagal, aku akan segera mengirimnya ke neraka. Aku tahu. Aku di rumah teman. Aku akan segera membayar. Oh, yang mana? Jangan macam-macam denganku. Lei Feng, kau tahu siapa aku? Tuan Fu. Dia dirawat di sini. Luka-lukanya. Apakah kau yang memukulnya? Tidak, tidak. Dia jatuh sendiri. Jangan bergerak. Kau pikir aku tidak bisa melihat bekas lukanya? Aku beritahu kau, Wei Keke sekarang adalah hidupnya dan ibunya, dan Fu Jin Yinbao. Siapa kau? Lihatlah baik-baik kontrak 100 juta itu. Diam, kau tidak bisa bicara seperti itu padanya. Ibuku masih di tangannya. Keke. Kau bisa percaya padaku. Ayo. Ah, Ini Yanzu. King Yun, kemarilah. Duduklah, duduklah. Nona He. Kak Nianzhou, panggil aku King Yu saja. King Yu. Oh, Nianzhou. King Yu, dia haus. Cepat ambilkan dia air dari kulkas. Yanzhou, kamu ada waktu? Ada. Malam ini, aku tahu kamu bisa mengendalikanku. Demi ibuku, aku harus pergi. Pamanmu tahu waktu kontraknya, dia pasti akan. Jika dia berani menyentuh ibumu, dia seharusnya tidak tahu. Aku akan membuat seluruh keluarganya hancur.
Jika dia benar-benar menyakiti ibuku, meskipun kau membunuhnya, ibuku tidak akan kembali. Gadis sialan, berani-beraninya kau mempermainkanku di sungai. Kau segera pergi dan mohon pada Feng Yanzu. Kalau tidak, ibumu akan mati di sini. Jangan. Mohon, ibuku melahirkan. Mohon jangan, Wei Ge. Kau ingin mati, ayah. Kau membuatku menghasilkan setengah dari penampilanku. Sekarang kau tidak menginginkannya sama sekali. Kenapa aku bangkrut? Apa kau sendiri tidak membaca kontraknya dengan jelas? Aku tidak peduli. Sekarang hanya Fu Zhenhan yang bisa menanganimu. Kakak Wei harus pergi. Tidak mungkin. Aku akan pergi sekarang. Kenapa kau memilih cara mati yang paling menyedihkan? Cari tahu di rumah sakit mana Beike dan ibunya berada. Kepung mereka dulu. Tidak ada yang percaya. Keke. Kenapa kamu datang? Bukankah kamu yang mengirimiku pesan dan memintaku datang? Aku tidak melakukannya. Nama keluarga. Yanzu. Oh, bukankah ini nona muda dari keluarga Wei? Kenapa? Hari ini kau datang dengan pakaian compang camping seperti ini. Astaga, putraku Yanzu. Benar-benar buta. Bibi, beberapa orang. Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Memakai bulu pun tidak akan mengubahmu menjadi burung phoenix. Kakak Yanzu hanya sedang bingung. Ternyata kalian memanggilku hari ini hanya untuk menghinaku. Si rendahan ini belum menikah dengan keluarga Fu. Ayo, usir dia. Hei, bicaralah. Maaf. Bukan aku yang harus melakukannya. Cepat usir dia. Siapa yang berani menyentuhku? Yu Fang. Aku adalah orangnya Fu Jinyan. Kapan giliranku untuk mendukung Fu Jin? Fu Jinyan, apa maksudmu? Oh, aku tahu itu kamu, wanita rendahan ini. Sambil menggoda anakku, kau juga menggoda ayah dan anak. Pembawa acara. Aku memperingatkan diriku sendiri. Semua karena kau, Nona Hei. Pintu promosi. Bukan siapa yang bilang masuk. Ini adalah pusaka keluarga Fu. Ini hanya bisa dipakai oleh istri pewaris keluarga Fu. Apakah dokter gila mengenakan jubah ini? Adik ketiga ini, Fu Jingxuan, kau bajingan, dia milikku. Di mana kau saat dia membutuhkanmu? Kau memilih diam, memilih untuk patuh. Dia sekarang tidak ringan. Kau kesal. Tuan Jin, kau tidak akan membiarkan penipu ini membawa meriam besar itu ke rombongan opera. Sekarang nenek sudah hancur, apa aku tidak menyesal? Ada apa? Zhenhai, cepat katakan sesuatu. Jinyan, ada batasnya untuk kenakalanmu. Bisakah kalung ini diberikan kepada siapa saja? Cukup.
Sungguh tidak pantas. Kakek, nenek, Anda sudah memutuskan. Kakek, nenek, Anda sudah memutuskan, sudah diputuskan. Aku menginginkannya. Bagaimana denganmu, nak? Jalan ini tidak mudah. Aku ikut dengan Buddha. Pergi. Jangan bicara omong kosong, pergi sana. Dua orang ini tidak berguna. Lihat apa yang kau lakukan. Aku peringatkan kau, ibumu ada di tanganku. Kau segera selesaikan masalahku, dan ambil kembali semua suku cadang itu. Jika tidak, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari ibuku, aku akan membuat seluruh keluargamu membayarnya. Jangan takut, hati-hati. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan mengubur seluruh keluargamu bersamanya. Wuhu. Tolong, aku salah. Wuhu, aku tidak akan berani lagi. Wuhu, bawa dia pergi. Itu dia. Ibu. Bu. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Tidak. Pasien tidak bisa disembuhkan. Ini disebabkan oleh penggunaan obat-obatan jangka panjang. Tanda-tanda vitalnya stabil, ini adalah keberuntungannya. Tujuannya hanya untuk observasi. Dia akan segera sadar. Jangan khawatir, mereka adalah tim medis terbaik. Bibi pasti akan bangun. Ibu. Kita akhirnya bebas. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa memaksa kita melakukan hal yang tidak kita sukai. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan baik pada kakak. Aku tidak akan pernah membiarkan dia terluka sedikit pun lagi. Wakil Presiden Wei Feng dikurung di tempat lama. Selain itu, ada Feng Jing di pihak Fu Zhenghai. Dia menghubungi beberapa sisa-sisa lama di luar negeri. Tuan muda kedua juga sisa-sisa hukuman. Itu hanya perjuangan sia-sia. Ding-ding sulit. Adapun Brice, aku akan memberinya pelajaran begitu aku kembali. Bukan begitu. Baru-baru ini, Fu Zhenghai dan Tuan Muda kedua sering bertindak. Mereka menggunakan saluran luar negeri untuk mengumpulkan dana dan merekrut personel khusus. Tujuannya tidak jelas, tapi kemungkinan besar mereka mengincar Nona Ning dan Nona Wei. Wei Feng dikurung di tempat lama. Dia sangat bungkam dan belum mengungkapkan informasi lebih lanjut. Awasi orang-orang ini. Pastikan mereka tidak bisa kembali. Adapun Wei Feng ingin membunuhnya sendiri. Tapi aku baik-baik saja. Lihat betapa bodohnya dia bicara. Oh, ya. Ha. Sejak aku dicambuk oleh Wei Feng dan dikirim ke keluarga Fu sebagai pion, Aku tidak tahu apa itu takut. Fu Jingyan, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Sudah pergi, masih membicarakan kesepakatan. Selalu percaya pada diri sendiri adalah cara saya bertahan hidup. Bagus, pantas menjadi wanita yang kusukai.
Selama bertahun-tahun, saya telah mengumpulkan banyak informasi. Semuanya tentang keluarga Fu. Fungsi-fungsi tersembunyi yang kamu lakukan secara pribadi. Sebagai balas budi, aku akan menjadi senjatamu. Aku akan membantumu menyingkirkan wakil Zhang Haiying. Ini. Dia memang wanita yang aku pilih. Cukup pintar. Kesepakatan ini. Aku terima, tapi ingat ini. Ini sebagai bantuan untuk wanita. Bukan transaksi. Aku butuh kau mengaturkan seseorang yang bisa ikut campur di dalam perusahaan Fuji. Sekretaris Direktur Eksekutif Fuji Group akan melayaniku. Besok akan ada pengumuman perusahaan. Aku hanya punya satu permintaan. Bisakah Anda memberitahu saya, selama bertahun-tahun ini, Fu Yanzu pensiun dari jabatan Sekretaris Jenderal? Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Sejak kecil, aku hanya dididik untuk menjadi istri keluarga Fu. Di mataku, tidak ada yang perlu dibicarakan. Pukulan dan makian adalah hal yang biasa. Paman saya menggunakan taktik ini dan meninggalkan saya di depan pintu keluarga Fu. Jika bukan karena Fu Yan, saya mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Tahun, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana saya ingat bahwa saya menyelamatkan seorang gadis yang penuh luka? Bagaimana mungkin? Aku ingat saat pertama kali aku pergi ke rumah Fu. Yanzu memberitahuku bahwa kau sudah pergi ke luar negeri, dan aku memang belum pernah melihatmu. Bawa dia masuk. Aneh, Keke jelas-jelas bilang, dia baru mengundangmu ke rumah Fu setelah aku pergi ke luar negeri. Kenapa aku merasa adegan ini? Ada masalah. Oh, kenapa? Lanjutkan sesuai rencana. Bangun. Kakak. Kau bajingan. Beraninya kau melakukan ini padaku. Kau sama seperti ibumu. Semuanya harimau. Kau diam. Aku ingin menyerah padamu. Kau berani mengkhianatiku. Aku berani membuatmu merasakan bagaimana rasanya dicambuk. Jika kau berani, Jika kau berani, bunuh saja aku. kau tidak akan datang. Dan juga mengakui aku yang salah. Jangan panggil aku pamanmu lagi. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau pikir akan membunuhku. Bunuh saja. Apa yang akan kau lakukan padaku? Yang menantimu adalah penderitaan tak berujung, masa lalu.
Pianzhou, demi wanita itu. Sampai kapan kau akan terus gila seperti ini? Ayah sudah merebut Wei Keke. Di depan banyak orang, dia bilang Wei Keke miliknya. Kau memberinya pusaka keluarga. Lalu aku ini apa? Melindunginya selama 13 tahun. Wei Keke itu siapa sih? Selama kau menikahi He Qianyu, dengan dukungan keluarga He, ditambah kekuatan yang kita kumpulkan secara diam-diam, kita mungkin bisa mengalahkan kakakmu. Nanti kau mau berapa banyak wanita pun bisa, kan? Aku hanya ingin Wei Keke. Dia milikku. Nyawanya aku yang beri. Jika bukan karena aku menyelamatkannya 13 tahun yang lalu, dia pasti sudah mati. Dia berjanji akan membalas budiku. Dia berjanji akan menikahiku. Apakah perkataan anak kecil bisa dipercaya? Bukan berarti aku selalu tidak suka dengan orang-orang di sekitar. Bukankah kau selalu menganggapnya duri dalam daging? Melihat keadaannya hari ini. Sial, kau setuju dengan Dia. Fu Jinian baru saja mengumumkan identitasnya hari ini. Seluruh keluarga Fu mengawasinya. Sebelum fondasinya selesai, dia diserang secara tak terduga. Biarkan dia kehilangan istrinya. Pernikahanmu sudah 3 hari lagi. selamat atas jabatan emasmu. Ini hadiah untukmu. Terima kasih, Tuan Muda. 13 tahun yang lalu aku menyelamatkanmu. Kau berjanji akan membalasnya. Jawab aku, jika ada yang ingin kau katakan. Saksikan. Itu hanya perkataan Tuan Muda kita. Sekarang tidak melakukan apa-apa. Akulah yang merawatmu. Akulah yang menemanimu. Akulah yang memberimu kehangatan. Jika bukan, bibi kita sudah lama meninggal karena marah. Kematian yang indah. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Bukankah kau selalu ingin menikah denganku? Hari ini adalah pernikahan kita. Fu Yanzuo, kau tidak bisa mengikatku dan menikahiku seperti ini. Kau pikir aku akan percaya padamu lagi? Untuk mendapatkanmu, aku bisa melakukan apa saja. Karena kau hanya milikku. Aku tidak akan benar-benar menikahi Fu Yanzu, kan? Dulu aku sangat ingin menikah dengannya. Sudah 3 hari, di mana dia? Orang itu sudah ditemukan. Nona Wei dan Tuan Muda kedua He menikah hari ini. Jangan panik, sungguh, aku tidak mungkin. Selidiki dengan baik untukku. Pelayan. Semua kerabat sudah diundang. Mungkinkah selama ini? Air mata di depanku. Berjuang. Kesepakatan. Bukankah itu akting? Aku kembali ke sisi Tuan Fu. Untuk kebaikan yang konyol itu. Tuan Fu, Nona Wei pasti dipaksa oleh seseorang. Tidak ada paksaan. Ibunya sudah diselamatkan. Siapa lagi yang bisa mengancamnya?
di matanya. Fu Ying menjamu Bai Yuewang. Sedangkan aku hanyalah sebuah rumah yang bisa dibuang setelah digunakan. Pergi. Pergi ke pernikahan Fu Yancheng. Aku akan menjemput tunanganku sendiri. Bukankah dia ingin menjadi tunangan keluarga kaya? Dia hanya bisa mengelola industri Fu. Sekarang, mari kita sambut kedatangan pengantin wanita cantik kita. Dia benar-benar beruntung. Meskipun cacat, dia masih bisa menikah dengan keluarga Fu. Tuan muda kaya itu benar-benar penuh kasih sayang. Pengantin pria, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Wei Keke, dan tidak akan pernah meninggalkannya? Saya bersedia. Pengantin wanita, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Apakah Anda bersedia menikahi Tuan Fu Yuanzu, dan tidak akan pernah meninggalkannya? Dia bersedia meminta kedua mempelai untuk bertukar cincin. Tahukah kau? Momen ini, aku sudah menunggu 13 tahun, mulai sekarang. Bahkan jika kau tahu aku menggantikan ayahmu, kau tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Tunggu. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Ini pernikahanku dengan Keke. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa yang dia lakukan? Aku akan mengejarmu kembali. Kau seharusnya bertanya padaku apa yang kulakukan padanya. Apa maksudmu? Kau tidak ingin menyelamatkan penyelamatmu, masih saja berpura-pura setia seperti saudara. Dengarkan baik-baik, akulah yang menyelamatkanmu saat itu. Jinyan, aku percaya padamu. Dia mengatakan segalanya saat aku berpura-pura pingsan. Omong kosong apa ini? Berbohong selama 13 tahun. Kau benar-benar percaya, nenek. Kau masih berani menangis. Kaulah yang mendorong nenek, bukan aku. Mereka yang melakukannya. Hei, kenapa kau menuduh orang? Masih kecil sudah tidak belajar yang baik, kaulah pelakunya. Kau benar-benar binatang. Takut nenekmu akan menyakiti ibumu dan adikmu. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Kau. Anak durhaka. Besok kirim dia ke luar negeri. Dia boleh kembali setelah menyadari kesalahannya. Bawa dia kembali. Percayakah kau? Apa ini? Koko. Keke, kamu salah dengar. Kamu harus percaya padaku. Fu Yanzu, singkirkan permohonan palsumu itu. Fu Yanzu, jangan bersikap sok romantis di sini. Hehe. Jika selama 13 tahun sebelumnya kamu masih punya sedikit perasaan padaku, aku masih akan percaya. Tapi sekarang, kau tahu aku miliknya. Kenapa kau masih merebutku darinya? Tentu saja untuk menikahiku dan membuat Fu Jinyan marah, lalu menghancurkannya sepenuhnya. Siapa lagi? Orang yang menemanimu selama ini. Orang yang mencintaimu adalah aku. Siapa Fu Jie?
Dia tidak pernah menjadi milikmu. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan. Ini adalah pernikahan keluargaku. Bagaimana bisa kau membuat keributan? Kau pikir aku sudah menjadi gadis baik selama bertahun-tahun, dan tidak akan meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri? Ya, semua bukti yang kukumpulkan sudah kukirim ke email asisten khusus Ci. Aku akan memastikan mereka membusuk di penjara. Suyan, Ling Fang dan Fu Zhenhai saat menjabat, menyalahgunakan dana perusahaan dengan jumlah miliaran. Kau akan menanggungnya nanti. Aku tidak percaya. Benarkah? Aku masih punya ini dari tahun itu. Bukti kuat Ling Fang menyewa orang untuk menabrak ibu Tuan Jin sampai mati. Orang biasa. Siapapun yang datang ke Lin Fang dan Fu Yanzu membocorkan informasi, beraninya kau. Siapa kalian semua? Saudaraku, kau terus mengumpulkan ini. Sulit untuk berjaga-jaga dari pencuri di rumah. Aku tidak menyangka orang yang terlihat baik ini diam-diam melakukan hal seperti ini. Aku hanya menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku tidak menyangka itu benar-benar berguna. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Semua orang menunggumu. Maaf ya, maaf membuat kalian semua tertawa. Saya umumkan pernikahan dilanjutkan. Pengantin pria diganti. Aku tidak menyangka kau sekuat ini. Orang kaya. Masih banyak hal yang tidak kau duga. Takut. Sejak kecil. Aku hanya takut satu hal. Apa itu? Aku takut kamu saat itu benar-benar menikah dengannya. Sepertinya suamiku tidak terlalu mengerti tentang artefakku. Kalau begitu, Bagaimana kalau kita mengenal lebih dalam?